Australia kaget tiket timnas Indonesia lawan Australia ludes terjual. Sumpah WNI Miss Hilgers dan Eliano ditetapkan. Martin Paes unjuk skill saat latihan hari kedua di Jakarta. Malaysia heboh usai salib ranking FIFA timnas Indonesia. Pundit Vietnam dukung timnas Indonesia hajar Australia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Malaysia keluar-keluar setelah melewati ranking FIFA Timnas Indonesia usai menang 1-0 atas Lebanon di final Pesta Bola Merdeka yang berlangsung pada Minggu 8 September 2024. Kemenangan atas Lebanon membuat skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia mendapatkan tambahan poin sebesar 5,58 poin di ranking FIFA. Tambahan poin di ranking FIFA tersebut sudah cukup bagi Malaysia naik 3 peringkat dari posisi 134 ke 131 dunia. Negara-negara yang disalib oleh skuad asuhan Pau Marti Vicente itu adalah Gambia, Rwanda, dan juga Timnas Indonesia. Untuk Timnas Indonesia, skuad asuhan Sintayong ini menempati peringkat 132 ranking FIFA. Jika dilihat, perolehan angka Timnas Indonesia hanya terpaut sekitar 2 poin saja dari Timnas Malaysia. Timnas Indonesia otomatis kembali menyalip Malaysia jika minimal meraih hasil imbang saat menjamu Australia di match kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu bakal digelar pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hasil imbang membuat skuad racikan Sintayong mendapatkan tambahan poin sebesar 8,57 poin dan langsung menyalip Malaysia. Jika kondisi itu terjadi, Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 130 dunia dengan menggeser Nicaragua. Lonjakan lebih gila jika Timnas Indonesia menang atas Australia. Kemenangan membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan sebesar 21,07 poin. Koleksi poin itu bisa membuat Timnas Indonesia bisa meroket ke peringkat 127 dunia dan menggeser Malaysia, Nicaragua, Malawi, Niger, dan juga Zimbabwe. Kesimpulannya, posisi Malaysia yang kini di atas Timnas Indonesia tidaklah aman. Hasil imbang atas Australia sudah cukup bagi Timnas Indonesia untuk melewati ranking FIFA Timnas Malaysia. Animo supporter Timnas Indonesia sungguh sangat luar biasa. Hal itu dibuktikan lewat penjualan tiket lawan Australia yang ludes terjual 2 hari sebelum pertandingan. Hal ini membuat para pemain Australia kaget karena pertandingan masih berlangsung besok, tapi tiket sudah ludes sejak kemarin. Australia mengaku supporter skuad Garuda sangat militan dan membuat para pemain Australia merasa gemetar. Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada match kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Indonesia begitu antusias memberikan dukungan di tribun setelah skuad Garuda sebelumnya sukses menahan imbang Arab Saudi di Jeddah pada laga pertama. Tiket semua kategori sudah ludes terjual. Demikian unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia. Tiket laga Indonesia lawan Australia memang sudah mulai dijual secara daring mulai 17 Agustus 2024 lalu. Lumrah jika tiket sudah habis terjual 2 hari menjelang laga. Timnas Indonesia semakin dekat dengan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Bila Indonesia mampu finish di posisi 2 besar pada akhir babak ketiga, Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan bila finish di posisi ketiga atau keempat, Indonesia akan melanjutkan perjuangan perburuan tiket ke babak keempat. Selain Arab Saudi dan juga Australia, pesaing Indonesia lain di babak ketiga grup C adalah Jepang, Bahrain, dan juga Cina. Tak ada raut ketegangan di wajah pemain Timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Martin Paes dan kawan-kawan tampak santai saat berlatih di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Minggu 8 September 2024. Senyum lebar mengembang di wajah pemain sebelum sesi latihan dimulai. Bus Timnas Indonesia sampai di Stadion Madia sebelum pukul 6 sore. Sejumlah supporter yang sudah menunggu langsung mengejar mobil yang akan masuk lapangan. Di dalam stadion, sejumlah polisi sudah berjaga. Mereka berdiri di sejumlah titik sambil memperhatikan sekitar. Saat Martin Paes diwawancarai, ia turut mengawal di sisi belakang.
Begitu pula saat Shin Tae-yong diwawancarai, ada 5 polisi yang mendampingi. Sebanyak 4 orang berseragam dan 1 polisi berseragam putih ikut mendampingi. Dalam sesi latihan terbuka selama 15 menit itu, pemain memulai pemanasan dengan serius. Nyaris tak ada pemain yang pemanasan dengan gerakan asal-asalan. Mereka meregangkan otot dengan bermain kontrol bola. Sekurangnya ada 3 kelompok besar yang tersebar. Dalam momen ini, pemain baru timnas Indonesia, yakni Martin Paes, tampak sudah semakin akrab dengan para penggawa skuad Garuda. Dia juga beberapa kali menunjukkan keahlian dalam menepis bola. Sesekali Martin Paes terbang untuk menyelamatkan bola. Hal itu langsung membuat heboh para fans timnas Indonesia yang menonton latihan timnas. Setelah 15 menit, sesi latihan terbuka berakhir. Pemain mulai bersiap melakukan latihan taktik untuk menghadapi Australia pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kabar gembira untuk para supporter timnas Indonesia. 2 pemain asal Belanda berdarah Indonesia, yakni Miss Hilgers dan Eliano Renders, tidak lama lagi segera bergabung dengan skuad Garuda. Setiba di Jakarta pada Jumat 6 September 2024, selain mengikuti perkenalan dan juga latihan ringan bersama dengan timnas Indonesia, rupanya PSSI telah memulai proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Hal itu diungkap langsung oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Jadi, kedua pemain ini memang kemarin datang bergabung dengan kita, tapi mereka menjalani proses administrasi awal, sambung Sumarji. Terkini, Miss Hilgers dan juga Eliano Renders sudah telah meninggalkan Indonesia untuk kembali ke Belanda pada Minggu hari ini, 8 September 2024. Dengan demikian, Miss Hilgers dan Eliano Renders dipastikan tidak akan menyaksikan timnas Indonesia saat melawan Australia. Kondisinya, kedua pemain sudah kembali ke Belanda karena harus bergabung dengan klub masing-masing, jelas Sumarji. Sambil PSSI dan juga pemerintah akan melakukan proses lanjutan berkaitan dengan Miss Hilgers dan Eliano untuk naturalisasinya, tambah Sumarji. Sementara itu, dalam salah satu komentar di Instagram Kemenpora, Menteri Pemuda dan Olahraga yakni Dito Aryo Tejo mengaku telah menerima surat dari PSSI untuk naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano. Surat PSSI baru masuk barusan, sedang kita siapkan rekomendasi, jawab Menpora Dito Aryo Tejo. Kemudian setelah adanya surat rekomendasi Kemenpora, proses naturalisasi akan berlanjut ke Kemenkumham. Kemudian ada proses panjang lagi hingga turun surat keputusan Presiden atau Kepres, dan keduanya akan melakukan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Meski demikian, manajer timnas Indonesia Sumarji berharap proses naturalisasi kedua pemain tersebut bisa dikebut, dan keduanya bisa tampil saat Indonesia melawan Bahrain nantinya. Laga timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung pada 10 Oktober 2024. Saat pasukan Garuda akan terbang ke Bahrain National Stadium. Pundit asal Vietnam yakni Quang Huy menilai timnas Indonesia akan mampu menahan imbang Australia. Ya, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Hal ini merupakan matchday kedua grup seputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim memiliki bekal berbeda jelang duel tersebut. Timnas Indonesia secara mengejutkan mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada laga perdana. Di sisi lain, timnas Australia harus dipermalukan Bahrain di kandang sendiri dengan skor 0-1. Quang Huy menilai bahwa Australia akan berusaha keras untuk bangkit dengan cara mengalahkan timnas Indonesia. Namun Quang Huy juga menyadari bahwa timnas Indonesia tak akan mudah ditumbangkan. Terlebih timnas Indonesia akan mendapatkan dukungan langsung dari para supporter. Quang Huy memprediksi timnas Indonesia mampu menahan imbang Australia. Saya pikir mereka timnas Indonesia bisa bermain imbang dengan Australia. Australia sebelumnya kalah dari Bahrain. Laga berikutnya mereka akan sangat bertekad. Tapi bertemu timnas Indonesia bukan hal yang mudah, kata Quang Huy dilansir dari beberapa sumber. Sementara itu, timnas Indonesia berpeluang mengamankan puncak klasemen grup C bila sanggup mengalahkan Australia. Skuad Garuda kini menghuni peringkat keempat grup C dengan raihan 1 poin. Posisi puncak grup dihuni oleh Jepang dengan raihan 3 poin. Bahrain berada di urutan kedua dengan jumlah poin yang sama. Arab Saudi mengisi peringkat ketiga dengan 1 poin. Australia dan Cina tercecer di urutan kelima dan juga keenam tanpa memiliki poin.